Sekarang kita coba untuk image transformation ya. Nah, yang akan kita bahas di sini tentang transformasi 2 dimensi, kemudian proyeksi geometri, kemudian klasifikasi pada transformasi 2 dimensi, dan bagaimana melakukan image warping ya di sini. Nah, ini saya ambil dari slide computer vision course di CMU untuk spring semester di tahun 2020 dan spring semester di 2017. Oke. Kita ingat kembali image transformation. Nah, image transformation di sini ada grayscale ya, misalnya ada suatu image 2 dimensi. Ya, di sini grayscale misalnya, kemudian dia punya domain XY ya di sini dinotasikan dengan fx. Nah, ini kita bisa melakukan kemarin filtering ya, sudah transformasi atau warping, di mana kita bisa melakukan manipulasi terhadap pixel location ya. Nah, kemudian kalau pada image filtering itu kita menggunakan konvolusi sehingga hasil filteringnya itu Gx sama dengan Hfx. Kalau pada warping yang karena kita mengubah domain dari image functionnya, maka kita notasikan dengan Gx itu sama dengan Fhx. Nah, warping example di sini adalah melakukan feature matching. Misal dengan mendeteksi adanya corner. Nah, nanti akan kita pelajari di materi selanjutnya ya tentang feature detector and descriptor. Ada Harris corner, sieve, surf, mungkin ke orb juga. Nah, tapi nanti kita lihat di sini untuk feature matching. Nah, dengan misal di sini kita ubah warping atau transformasi dari lokasi pixel citra ya, kita berbicara berarti dia mungkin di flip, mungkin dimiringkan gitu ya, diputar ya, di rotation berapa derajat gitu ya dari posisi awalnya. Nah, cornernya ini dia tidak berubah atau istilahnya key point-nya itu dia tidak berubah. Nah, sehingga jika misalnya dia itu di-rotate, ya di-rotate, dia itu mau melakukan, dicocokkan apakah image tersebut itu sama atau tidak gitu ya, itu tetap bisa dilakukan ya dengan melakukan transformasi ini. Nah, ini sangat bermanfaat sekali, satu untuk memperbanyak data, yaitu dengan untuk mengaugmentasi data. Tentunya untuk data-data yang dia jika di-rotate itu tidak mengubah makna atau informasi dari dataset tersebut. Misal, contoh, di sini mobil, kita mau mendeteksi mobil misalnya, atau mengklasifikasikan mobil ini jenisnya apa gitu ya. Nah, ketika kita merotate-nya ya, selama itu tidak di-rotate vertikal sehingga dia itu tampak kepala mesin depannya itu berada di atas dan bagasi mobil belakangnya itu ada di bawah. Itu kan sudah maksudnya tidak real ya, karena mobil itu kan biasanya berjalannya secara horizontal, tidak vertikal. Ketika kita pengambilan gambarnya itu sejajar dengan posisi mobil. Ya. Nah, oleh karena itu rotate-nya yang bisa dilakukan adalah rotate secara horizontal. Ya, dia diputar berdasarkan sumbu Y, sehingga dia nanti flip-nya itu bisa 0 sampai 180 derajat. Nah, ini sangat berguna untuk feature matching, tujuannya untuk misal pengenalan objek, rekonstruksi 3 dimensi, kemudian augmented reality atau image stitching. Nah,
Selanjutnya pada working example juga di sini ya untuk feature matching. Nah ini misal sebuah XI aksen, ini adalah titik di suatu image tertentu, kemudian XI adalah sebuah titik di image I gitu ya, image suatu image ya pada koordinat I gitu ya di sini I, J misalnya. Kemudian di mana X aksen itu ketika ditransformasikan itu X aksen kita punya fungsi transformasi fx p. P-nya ini adalah parameter. Nah, parameternya tergantung ini mau ditransformasikan bentuk apa? Apakah rotation, apakah flip, atau apa namanya stretch, misalnya di stretch atau dibuat makin kecil ya, zooming misalnya. Nah, sekarang kita lihat untuk transformasi 2 dimensi. Nah, pada transformasi 2 dimensi ada beberapa task, yaitu yang pertama bisa ditranslasikan, bisa dirotasikan, bisa di aspek rasionya ya, yang kita ubah, kemudian bisa transformasi affine transformation ya, dibuat agak miring-miring gitu ya koordinat pikselnya, kemudian perspektifnya, dan silindrik ya, cylindrical. Nah, pada bidang transformasi 2 dimensi, oh ya, kenapa sih kita belajar ini transformasi 2 dimensi ini? Karena nanti ini tadi yang sudah saya mention sebelumnya, transformasi terhadap citra ini bisa digunakan untuk memperkaya data. Semisal data kalian yang digunakan untuk membuat model itu terlalu sedikit. Nah, kita bisa membuat augmentasi datanya itu menggunakan ini ya, transformation ini. Ada translasi, ada rotasi, aspek rasio, affine transform atau perspektif, dan silindrik. Oke, misal di sini ada bidang 2 dimensi, maka ketika ingin mentransformasikan, kita bisa melakukan penskalaan. Ya, di sini kita bisa melakukan penskalaan. Nah, bagaimana proses penskalaan ini? Nah, tiap komponen itu dikalikan dengan suatu skala tertentu. Nah, biasanya penskalaan ini nilainya itu sama di setiap komponennya. Nah, bisa kita lihat di sini, misal ada X aksen, itu adalah koordinat transformasi yang baru untuk X, dan Y aksen, koordinat yang baru untuk proses transformasi pada koordinat Y. Itu sama dengan untuk X adalah AX, untuk Y adalah BY. Nah, ketika dia dikalikan dengan suatu skala yang sama di setiap koordinat pikselnya, maka matrix representation-nya menjadi X aksen, Y aksen di sini sama dengan, ini adalah scaling matrix-nya, yaitu A, B, dan ini matriks identitas 0 ya di sini. Nah, sehingga nanti A dikali X jadinya X aksen, kemudian 0 dikali Y kan 0. Nah, di sini 0 dikali X adalah 0, B dikali Y, di sini nanti hasilnya adalah Y aksen. Nah, ini untuk penskalaan. Nah, bagaimana kalau di sini membuat lebih pipih gitu ya, atau menarik stretch ke sharing ya di sini, dimiringkan misalnya. Nah, maka kita bisa mentransformasikan image 2 dimensi ini dengan, kalau tadi adalah AX dan BY, maka di sini kita bisa mengubahnya X aksen sama dengan X plus A dikali Y, karena miring ke ini ya,
terhadap sumbu X-nya itu kan berarti di sini yang awalnya di titik 0 misalnya dia jadi agak bergeser di X. Nah, kemiringannya ini ditambahkan dari nilai suatu skalar dikali Y. Oke, dikali Y. Kemudian Y aksen itu diperoleh sumbu Y-nya misalnya ya di titik, sebentar saya ganti pen. Ini di suatu titik ini ya. Y aksen sama dengan BX plus Y. Maka untuk matrix representation ya, di sini kita bisa buat, yang ini kan berarti kali 1, yang ini kali A, berarti 1A. Kemudian yang ini B dan ini 1Y, maka B1. Nah, ini dikali X adalah X plus A dikali Y. Kemudian B dikali X, kemudian ini plus Y. Y aksen sama dengan BX plus Y. Nah, ini hasil dari perkalian antara matriks transformasi 1A B1 sehingga diperoleh image yang posisinya itu sudah di istilahnya bergeser atau sharing, di stretch ya, agak di stretch. Tapi tidak di semua pixelnya. Jadi kayak bergeser, berpindah berapa pixel dari posisi awalnya. Nah, itu kemudian yang ketiga itu adalah rotation. Nah, misal ada suatu titik X ya di sini, dia adalah X dan Y, kemudian dia diputar sebesar theta dari sumbu utamanya atau dari sumbu aslinya di sini, sehingga diperoleh X aksen. Nah, di sini X aksen sama dengan X aksen dan Y aksen. Nah, maka di sini untuk mendapatkan nilai X aksen dan Y aksen di sini kita peroleh dari X cos theta. Ya, kita tarik garis min Y sin theta. Ini Nah, X aksen sama dengan X cos, ini harusnya gini ya. Iya. Ya benar, tegak lurus di sini ya, tegak lurusnya di sini. Nah, X cos theta, kemudian berarti di sini ini adalah sumbu Y-nya. Ini X ya. Nah, X aksen itu diperoleh dari X cos theta min Y sin theta, kemudian Y aksen itu diperoleh dari X sin theta plus Y cos theta. Nah, sekarang kita lihat bagaimana persamaan tersebut diperoleh. Nah,
dia dirotasi terhadap titik di origin ya, origin berarti dari sini 0,0. Nah, ini kita dapatkan nilai sebentar itu oke. Nah, anggaplah ini adalah nilai beta, ini adalah nilai alfa gitu ya di sini. Kemudian ini adalah R ya dari titik originnya, ini juga R dari titik origin. Maka untuk koordinat polarnya nilai X itu sama dengan R cos alpha gitu ya. Kita pakai anotasi itu disebut sebagai sebentar parsial Greek alfabetnya itu dianggap sebagai pi ya. Oke, ini X-nya adalah R cos dari alfa ya, atau pi, kita sebut saja ini sebagai pi ya. R cos pi ya di sini. X ya. X-nya ini adalah R cos pi, kemudian Y-nya ya. Ini adalah R sin pi ya, R sin pi ya di sini. Kemudian untuk titik yang X aksen ini X, ini Y. X aksennya itu berarti diperoleh dari pi ditambah theta ya, untuk X-nya berarti R cos pi ditambah theta. Kemudian Y-nya adalah Y aksennya adalah R sin pi ditambah theta. Oke, sebentar saya ambil minum dulu, kita break sekitar 2 menit ya.
Oke, kita lanjutkan. Nilai X di sini. Nah, dengan identitas trigonometri, ya di sini kembali lagi di masa SMA dulu. Ini R cos itu bisa kita tuliskan dengan R cos Pi dikali cos theta dikurangi R sin Pi sin theta. Kemudian Y aksen dia adalah R sin Pi plus theta, itu bisa dituliskan R sin Pi dikali cos theta ditambah dengan R cos Pi dikali sin theta. Nah, kemudian di sini dengan mensubstitut nilai tadi itu kita bisa di mana nilai cos Pi itu bisa kita dapatkan dari X per X, Y per X, ini disubstitusikan ke sini, ya nilainya, sehingga kita dapatkan X aksen sama dengan X cos theta min Y sin theta, kemudian Y aksen kita dapatkan X sin theta plus Y cos theta. Nah, ini untuk rotation-nya. Oke. Nah, berarti rotasi terhadap titik originnya itu kita bisa tuliskan dalam representasi matriks, ya. Di sini ini kita bawa ke perkalian matriks, ini X, ya, berarti kemudian ini juga Y, itu kita keluarkan jadi matriks X, Y, XY. Kemudian di sini ada cos theta yang dikalikan dengan X, ya, ini dikalikan dengan X untuk perkalian matriksnya, kemudian dikurangi dengan Y yang dikalikan dengan sin theta. Nah, kemudian yang bawah juga sin theta, ya, di sini yang dikalikan dengan X, kemudian dijumlahkan dengan Y cos theta. Cos theta ini dikalikan dengan Y. Nah, sehingga kita peroleh matriksnya adalah X aksen Y aksen itu sama dengan cos theta min sin theta sin theta cos theta dikalikan dengan matriks XY. Nah, di sini ini untuk rotationnya. Nah, jadi pada bidang 2 dimensi, untuk linear transformation bisa kita notasikan dengan X aksen sama dengan Fx P, di mana P ini adalah sebuah parameter. Nah, ini bisa kita bawa ke bentuk parameter P tadi jadi M di sini, X aksen, Y aksen, itu sama dengan M, sebuah parameter transformasinya tadi, dikali dengan poin X. Poin X-nya ini punya koordinat X, Y. Nah, ini matriks XY-nya. Nah, selanjutnya ini rekapnya, perskalaan itu nilai M tadi diganti dengan SX dan SY, kemudian ada value 0 yang diagonal, sehingga dia bisa di skala tertentu, ya, dikalikan dengan suatu skala tertentu koordinat pikselnya. Kemudian kalau mau merotate itu M-nya itu adalah cos theta min sin theta cos theta. Nah, di sini. Kemudian kalau mau di stretch, ya, digeser pada suatu titik tertentu, digeser ke suatu titik tertentu pikselnya, itu M-nya sama dengan 1SX dan
SY1 ya, yang diagonal ke kiri ya, di sini yang diisi dengan tadi skalanya, kalau perskalaan di sini nolnya yang diagonal ya. Sx dan Sy. Nah, ini adalah suatu nilai skalar untuk X dan Y. Kemudian kalau kita mau flip, misal flip dengan sumbu Y, maka di sini kita kalikan dengan koordinatnya, kita kalikan dengan min 1, 0, 0, min 1, 0, 1, sorry, 0, 1. Nah, kemudian kalau kita mau flip melalui sumbu originnya, maka di sini diagonalnya min 1 semua nilainya. Dan di sininya 0. Oke, saya hapus saja. Dia nah, ya di sini min 1, 0, 0, min 1. Diagonalnya tetap ya di sini. Nah, kemudian kalau kita juga bisa mengalihkannya dengan identity ya, misalnya itu dengan matriks identitas 1, 0, 0, 1. Nah, seperti itu. Nah, itu linear transformation. Nah, kalau translasi ya, perubahan translasi atau transformasi pada bidang 2 dimensi yang berupa translasi atau ada perpindahan ya di sana. Ya, seperti ini. Dia itu berpindah. Nah, maka X aksen itu sama dengan X plus TX. Kemudian Y aksen itu sama dengan Y plus TX. Nah, bagaimana representasi matriksnya? Ya, nah, dia nggak bisa. Ya, dia nggak bisa menggunakan matrix representation kalau translasi. Nah, di sini kita bawa ke proyeksi geometri. Nah, ini adalah koordinat yang heterogen direpresentasikan dengan X dan Y pada suatu titik 2 dimensi. Nah, untuk membawanya ke koordinat yang homogen atau ke membawa dari 2 titik 2 dimensi ke vektor 3 dimensi, kita menambahkan 1 di sini. Ya, kita menambahkan 1 di sini. Nah, dari sini itu didefinisikan sebagai AX, AY, dan A. Ya, di sini. Jika dikalikan dengan A. Maka 3D vektor itu hanya didefinisikan untuk proses penskalaan. Nah, pada translasi, matriks representasi untuk koordinat homogennya itu bisa kita notasikan dengan X, Y, kita bawa ke representasi 3 dimensinya, yaitu X, Y1, ya, di sini. Maka dia dikalikan dengan M ya, dengan matriks M ya di sini, yaitu 10 TX, kemudian 01 TY, kemudian di sini 001. Ya. Nah, di sini pada translasi 2 dimensi, maka M-nya tadi diganti dengan 10 TX, 101 TY, 001, ya. Nah, ini kita dapatkan bahwa X aksen itu akan sama dengan 1 dikali X, 0 dikali Y, hasilnya 0,
kemudian TX dikali 1. Nah, otomatis hasilnya adalah X plus TX. Nah, kemudian matriks yang ini 0 dikali X hasilnya 0, 1 dikali Y hasilnya Y, ditambah dengan TY dikali 1 hasilnya adalah TY. Sehingga diperoleh Y plus TY. Kemudian 0 dikali X 0, 0 dikali Y itu 0, 1 dikali 1, 1. Nah, ini matriksnya. Nah, ketika TX-nya itu 2, translasinya 2, dan TY-nya 1, maka dia akan berpindah misal dari titik 1,1, TX-nya itu 2 ya, X plus TX berarti di X-nya itu 3, ya, posisinya di sini 3. Nah, Y-nya adalah 1 ditambah 1, 2. Nah, di sini. Dia akan berpindah atau melakukan translasi. Nah, koordinat homogen ya di sini dari heterogen diubah ke homogen itu kita bisa menggunakan matriks X, Y, 1. Kemudian dari homogen ke heterogen ya, dari X, Y, W, maka kita bisa mengubahnya dengan matriks X per W, Y per W. Oke, kemudian kita juga bisa melakukan penskalaan secara invarian, ya berarti dia tidak berubah secara ini ya, invarian itu kan berarti sifatnya tetap ya penskalaannya X, Y, T ya di sini pangkat T itu sama dengan di sini lambda X, Y, W, T ya, atau transpose, bisa transpose, sepertinya ini transpose nih. Transpose. Nah, kemudian untuk special point, ini adalah poin pada titik tak hingga, yaitu X, Y, dan 0. Kemudian jika tidak didefinisikan, itu dengan 0, 0, 0. Oke, itu kemudian ada suatu titik koordinat pixel X, Y, ya, di sini. Kemudian pada suatu bidang citra ya kita punya titik X ya di sini ini adalah X yang di sini adalah proyeksi dari sebuah titik pada image plane, maka image point pada koordinat homogennya itu dinotasikan dengan X, Y, 1. Ya, bidangnya di sini Z-nya misalnya 1 ya. Wah, ini ilustrasinya seperti itu. Jadi 1 di sini dianggap sebagai suatu bidang image pada titik X ya, titik X di sini. Nah, kemudian P adalah image P itu suatu titik pada image plane atau ruang citra gitu ya. Nah, kemudian di sini transformasi pada proyeksi geometri ya. Nah, sekarang kita coba bawa transformasi ini pada koordinat yang heterogen ya. Misalnya di sini untuk translasi sendiri ya itu kita bawa ke X plus TX, kemudian untuk Y aksennya itu jadi Y plus TY ya. Kemudian untuk scalingnya di sini berarti kalau dibawa ke bidang heterogen itu kita bawa ke X aksen itu akan sama dengan XX kali X, kemudian Y aksen itu akan sama dengan Y kali SY ya di sini. Kemudian di sini 1 ya tetap. Nah, ini dibawa ke matriks scaling pada koordinat heterogennya itu adalah SX00, 0SY0, 001. Nah, bagaimana dengan rotasi? Maka sharing dulu, sharing di sini dia akan dibawa ke X plus beta X
Y, beta X kali Y, kemudian beta Y kali X ditambah Y, gitu ya, kalau yang tadi X plus Y kali beta X, kemudian untuk Y aksennya itu diperoleh dari beta Y kali X plus Y, ya, di sini untuk sharingnya atau stretch ya, di stretch. Kemudian untuk rotationnya itu dibawa ke persamaan X aksen ini ya adalah X kali cos theta dikurangi Y sin theta, kemudian Y aksennya itu diperoleh dari X sin theta ditambah dengan Y cos theta. Nah, matriks yang digunakan adalah cos theta min sin theta 0, sin theta cos theta 0, ya. Kemudian 0, 0, 1. Nah, ini dikalikan dengan matriks koordinat dari original image-nya, yaitu X, Y, 1. Nah, transformasi itu bisa kita combine ya dengan perkalian matriks. Nah, misalnya di sini kita mau melakukan apa ini? Yang pertama ini adalah translasi terhadap suatu koordinat pixel pada image originnya, yaitu X, Y, dan W ya di sini. Nah, ini kita pakai matriks pada heterogen ruang heterogennya untuk matriks translasinya. Nah, yaitu translasi terhadap TX, TY. Kemudian ini adalah matriks pada heterogen domain ya. Di sini untuk rotasi. Rotasinya berapa derajat? Yaitu sebesar theta. Oke. Kemudian yang ini digunakan untuk perskalaan. Nah, diskalakan terhadap SX, SY. Ya, di sini. Ini perskalaannya. Oke, nah ini tadi. Nah, di sini kita lihat klasifikasi dari transformasi dua dimensi, ada translasi, ada affine transform ya di sini. Kemudian ada projective ya, kemudian ada similarity, ada Euclidean ya di sini. Nah, bisa kita lihat ini untuk matriks translasinya ya. I terhadap T, rigid atau Euclidean-nya itu RT matriksnya, kemudian similarity-nya SRT, affine-nya itu A, kemudian projective-nya itu adalah H apostrof gitu ya, saya menyebutnya. Nah, kita lihat DOF-nya atau degree of freedom-nya. Untuk translasinya di sini bisa kita lihat dia punya degree of freedom ada 1, 2, 3, 4 ya. 4, kemudian untuk Euclidean R1, R2, R3, R4, R5, R6, 0, 1. Kemudian untuk ini untuk rotation plus translation, untuk Euclidean ya, rotation, dirotasi dan berpindah juga. Nah, maka di sini diperoleh cos theta min sin theta cos theta. Nah, ini untuk translasinya adalah R3, R6 ya, 0, 0, 1. Nah, ini matriks apa yang terjadi
ketika nilai matriksnya itu berubah, misal nilainya itu bertambah besar ya. Nah, jika bagian ini yang bertambah itu derajatnya ya, misalnya. Kemudian apa yang terjadi jika R2, R3, R6 dan R3 dan R6-nya itu meningkat ya. Nah, berarti dia nanti ya pergeserannya akan makin jauh. Kemudian kalau tetanya itu meningkat ya dia akan berputar bertambah ya perputarannya atau rotationnya. Nah, misal di sini yang terjadi lagi, misal untuk similarity. Similarity di sini dilakukan penskalaan, kemudian dilakukan rotasi, dan dilakukan translasi. Nah, maka yang terjadi adalah ini untuk rotasinya, dia akan dikalikan dengan skala S. Nah, selanjutnya sama ya apa yang terjadi jika bagian untuk rotasinya yang bertambah gitu ya arah rotasinya. Oke, ini scaling, kemudian ditambah scaling, kemudian stretch atau shearing, rotation and translation. Nah, apa yang terjadi di sini? Nah, maka dilakukan similarity terlebih dahulu, baru dilakukan sharing, ya. Nah, di sini matriksnya adalah SR1, SR2, SR3, SR4 dikalikan dengan 1H1, H2, 1. Nah, hasilnya adalah SR1 plus H2, SR2, kemudian SR2 plus H1, SR1, kemudian SR3 ditambah dengan H2SR4 ya. Kemudian yang sebelah sini berarti SR4 ditambah H1 SR3. Oke. Jadi kali ini ingat perkalian matriks ini kali ini. Yang sini SR3 kali ini plus ini dikali sini. Perkalian matriksnya. Iya, H2 SR2 kemudian SR2 dikalikan ini juga H2SL1 ya ini intinya nanti perkalian matriks ya tuh. Oke ini hasilnya jadi H1 SR4 dikali H1 SR3 oke. Nah, ini untuk scaling, sharing, kemudian rotation, dan translasi ya, sini. Nah, ini bisa dinotasikan dengan persamaan ini, origin, gitu ya. Kemudian lines map to lines, kemudian parallel lines map to parallel lines, ya. Berarti di sini pemetaan garis itu akan dipetakan sebagai garis juga pada hasil image transformation-nya. Kemudian ratio are preserved. Kemudian composition of affine transform are also affine transform. Nah, jadi dia mengkombinasikan dari beberapa transformasi dua dimensi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah koordinat akhir dari W itu pernah berubah? Nah, ternyata dia tidak pernah berubah ya di sini. Nah, karena apa? Karena origin does not necessarily map to the origin. Okay.
itu kemudian ini tadi sudah ya proyeksinya. Nah, ini parallel lines do not necessarily map to the parallel lines. Kemudian ratio are not necessary preserve untuk projective transformation atau homografis. Ya, di sini. Nah, projective transformation itu adalah komposisi dari affine transformation dan projective warp. Kalau tadi ilustrasi dari affine transformation adalah perubahan yang terjadi secara translasi, ya, dan linear transformation pada 4 derajat kebebasan, nah, gitu ya, 4 degree of freedom-nya. Nah, pada projective transformation yang terjadi di sini, dia tidak origin does not necessarily map to the origin, and then parallel lines do not necessarily map to the parallel lines, and then ratio are not necessarily preserved. Nah, artinya di sini pada proyeksi transformasi garis paralelnya itu tidak selalu menjadi paralel kembali pada hasil proyeksi transformasi. Ya, transformasi proyeksi di sini. Nah, bisa kita lihat di sini ada bagian yang stretch ya. Ini karena dia penggabungan antara affine transformation and projective warps. Nah, pada projective transformation nilainya tidak lagi 001 pada heterogen domainnya ya. Di sini kalau dia ini kan di 001 kan ya di sini UI-nya. Nah, maka pada projection transformation dia itu diganti dengan suatu nilai konstanta tertentu. Nah, di sini dinotasikan dengan GHI. Maka matriksnya di setiap A, B, C, D, E, F, G, H, matriks 3 kali 3 ini mempunyai nilai value tersendiri. Gitu. Nah, pada projective transformation ini juga komposisi dari transformasi proyektif. Projective transform are also projective transform, ya, di sini. Maka yang berapa derajat of freedom di sini pada projective transformation di sana ada 8, ya, 8 dot vektor yang digunakan untuk melakukan penskalaan. Nah, bagaimana menginterpretasikan projective transformation? Maka di sini X dianggap sebagai proyeksi titik P pada bidang image, ya, image plane-nya ini yang warnanya kuning ini. Nah, dia adalah proyeksi dari titik P pada image plane. Nah, ini interpretasi dari projective transformation. Nah, bagaimana menentukan affine 2D transformation yang tidak kita ketahui? Nah, misal di sini ada suatu segitiga C dan segitiga DEF, ya, di sini. Nah, kita ingin tahu transformasi apa yang akan melakukan mapping A ke D, A ke D, kemudian B ke E, dan C ke L. Nah, gitu ya. Di sini. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mencari bagaimana kita menentukan parameter yang tidak kita ketahui tersebut. Nah, kita akan melihat sebuah prosedur yang berbeda dengan konsep homografis di sini. Nah, pada affine transform, yaitu melakukan scaling, sharing, rotation, and translation, di sini metode adalah A1, kemudian A2, A3,
A4, A5, dan A6, serta 001. Ya, di sini. Nah, kita akan membawanya ke dalam bentuk X-aksen sama dengan MX, di mana MX di sini adalah original pixel koordinat, kemudian X-aksen di sini adalah nilai dari hasil transformasinya, dan dia adalah titik yang saling berkorespondensi. Nah, M ini yang tidak kita ketahui, dia itu transformasinya apa. Nah, bagaimana cara menemukan matriks M atau matriks transformasinya? Maka kita melakukan mapping. Ya, melakukan mapping di sini, di mana image hasil transformasi atau dinotasikan dengan X1 aksen, X2 aksen, dan X3 aksen, itu dibawa ke fungsi fxip. Ya, di sini. Nah, kita bisa menggunakan least square error. Caranya dengan menjumlahkan hasil pengurangan kuadrat dari fxp min xi aksen. Nah, ini menggunakan least square error. Nah, ini adalah fungsi apa? Ini adalah predicted location-nya. Ya, adalah lokasi yang diprediksi menjadi hasil proses transformasi. Nah, kan kita ketahui di sini. Kemudian X aksen I ini adalah lokasi yang diukur. Oke. Ada sinyalnya loss ya. Sorry. Oke, udah stabil lagi. Dalam bentuk Euclidean distance ya, atau L2 norm. Nah, ini L2 norm itu dibentuk dari X1 kuadrat, suatu titik kuadrat sampai ke N, dikuadratkan, dijumlahkan, kemudian diakar. Ya, di sini. Ini untuk perhitungan least square error-nya. Nah, ini disebut sebagai residual atau projection error. Ya, ini menggunakan least square error. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita mendapatkan free variable dan mengoptimalkannya. Nah, di sini kita bisa mengambil parameter yang minimum dari square error-nya atau arc min P sigma dari I sampai N ya, fxi P min atau yang diproyeksikan ya, ini hasil proyeksinya, ini yang diukur xi aksen dikuadratkan. Nah, cari nilai yang minimumnya. Nah, secara umum di sini bentuk dari linear least square error itu kita notasikan dengan AIX min BI kuadrat, nah ini sigma ya, itu dinotasikan dengan AX min B kuadrat dalam bentuk matriksnya untuk linear least square. Nah, baik, berarti di sini bisa kita lihat untuk affine transformation X aksen Y aksen. Untuk X, Y1 itu kita peroleh P1, P2, P3, matriks P1, P2, P3, P4, P5, dan P6. Untuk vektorisasi transformation parameternya, berarti dari X aksen, Y aksen, itu sama dengan X, Y1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, X, Y1 untuk P1, P2, P3, P4, P5, dan P6. Nah, ini dianggap sebagai nilai B
kemudian ini adalah A-nya, dan ini adalah X-nya. Ya, ini dibawa ke bentuk ini, yaitu AX min B. Ya, AX min B. Oke, ini kita bawa ke linear problemnya ya. Di sini fungsi ini adalah kuadratik ya. Bagaimana kita menemukan akar dari kuadratik ini? Maka kita ubah ke linear least square problem, di mana AX min B kuadrat. Nah, errornya itu bisa kita jabarkan menjadi X transpose dikali A transpose kali A X dikurangi 2X transpose dikali A transpose B ditambah B kuadrat. Nah, minimize errornya itu kita set derivatifnya ke 0, di mana A transpose AX sama dengan A transpose B. Kemudian untuk memecahkannya, kita peroleh nilai X sama dengan A transpose A min 1 berarti per, atau A transpose B per A transpose A. Nah, kemudian di sini bagaimana mengestimasikan linear least square-nya ini hanya bekerja pada fungsi transformasi. Nah, ini linear least square estimation only work when the transform function-nya is linear. Nah, berarti di sini linear least square estimation di sini tidak bekerja jika ada outlier pada datanya, ya. Seperti itu. Ini untuk basic reading-nya, teman-teman bisa pakai Selinsky, buku tentang computer vision ya di sini. Nah, atau bisa mencari dari multiple view geometry in computer vision, atau di sini pakai slide dari perspective on projective geometry. Ini keluarannya CMU juga ya di sini. Oke.